Menyerap yang 100.000 tahun masih terlalu beresiko. Di tengah percakapan, sesosok makhluk tak kasat mata terus mengawasi mereka berdua. Tang San yang menyadarinya pun segera melindungi Xiao. Teknik yang digunakan makhluk tersebut untuk menyerang adalah teknik duri penembus dari siluman roh jenis laba-laba iblis penggali. Tidak ada pilihan lain karena makhluk tersebutlah yang telah menyerang duluan, maka Tang San pun juga akan bersiap untuk membalas serangannya. Menggunakan senjata Trisula Dewa Laut, ia berhasil memaksa makhluk tersebut untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat seekor siluman roh jenis laba-laba penggali yang nampaknya jauh lebih besar dari siluman roh laba-laba penggali berusia 30.000 tahun yang dulu pernah ia tangkap untuk mengisi cincin roh keempatnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan suasana di Kekaisaran Roh Pelindung. Di dalam kepulan kabut merah, Yan si Master Roh Elemen Lava sedang berusaha keras untuk menembusnya. Barangkali kalian lupa ya, Yan ini adalah salah satu dari 3 generasi emas Kekaisaran Roh Pelindung, bersama 2 rekannya yaitu Si Yue dan Hulena. Terakhir kita lihat ia berada di kota Silu dan turut menyaksikan kehebatan Lord Tang San yang untuk pertama kalinya menggunakan senjata Trisula Dewa Laut untuk bertempur, mengalahkan seorang Feng Ho Doluo dan memaksa pihak Kekaisaran Roh Pelindung untuk mundur. Kini setelah ketidakberdayaannya dulu, ia bertekad untuk terus melatih kekuatannya agar dapat mengejar ketertinggalannya dari 7 monster Akademi Shrek. Dan pada latihannya kali ini, ia sparring melawan kekuatan roh pelindung gabungan dari Si Yue dan Hulena yang sudah mengalami perubahan. Si Yue menjelaskan bahwa Hulena lah yang sudah memikirkan teknik barunya ini, yaitu dengan memasukkan teknik pesona rubah iblis ke dalam teknik roh bulan purnama miliknya, yang kemudian disebut sebagai bulan kematian. Tak lama setelah itu, Bibi Dong datang dengan menyampaikan pujiannya kepada mereka bertiga yang sudah mengalami peningkatan secara signifikan, terutama teknik roh pelindung gabungan Si Yue dengan Hulena. Hulena kemudian menyarankan Bibi Dong agar tidak banyak beraktivitas dahulu karena luka yang didapat dari pertempuran sebelumnya masih belum pulih. Namun kedatangannya kali ini bukan semata-mata cuma ingin menyampaikan pujian, melainkan ia ingin memberikan sebuah misi yang sangat penting untuk mereka bertiga, sebuah misi yang ia katakan berkaitan erat dengan masa depan dari Kekaisaran Roh Pelindung. Scene kembali ke tempat Tang San yang tengah bertarung melawan siluman roh jenis laba-laba penggali yang sudah berevolusi menjadi kaisar laba-laba bawah tanah dengan kultivasinya yang melebihi 50.000 tahun. Tang San pun menjadi semakin bersemangat karena kebetulan ini adalah pilihan terbaik untuk mengganti cincin roh keempatnya. Siluman berhasil dipukul mundur. Berikutnya dirilislah teknik formasi duri skala tertentu yang memiliki karakteristik sama dengan teknik cincin roh keempat milik Tang San, yaitu teknik evolusi dari kandang rumput biru perak, formasi duri biru perak. Namun tidak perlu risau karena Tang San sangat memahami sifat dari teknik ini sehingga ia bisa mengantisipasinya. Untuk itu ia pun merilis salah satu teknik barunya, yaitu teknik dari tulang roh erming yang bernama hantaman gravitasi. Teknik ini sanggup menekan musuh di bawah gaya gravitasi yang telah diperkuat hingga 20 kali lipat, dan asalkan ia bisa menghancurkan duri-duri tajam tersebut, maka formasi lawan akan dapat dipatahkan. Masih belum cukup dengan serangan barusan, Tang San merilis medan dewa pembunuh neraka Asura untuk lebih memberikan tekanan. Namun meski setelah semua itu, siluman roh tersebut masih saja dapat menyamarkan keberadaannya, yang mana bahkan kekuatan pikiran Tang San pun juga tidak mampu untuk mengunci auranya. Dijelaskan bahwa siluman kaisar laba-laba bawah tanah ini memiliki sifat yang mirip dengan siluman laba-laba berwajah manusia di hutan pertarungan bintang. Lebih spesifiknya sama-sama mempunyai teknik kamuflase yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh kekuatan pikirannya sekalipun berada di bawah tekanan medan dewa pembunuh. Namun medan Tang San yang sekarang mendapatkan dukungan dari cahaya dewa laut, sehingga meski dapat menyembunyikan diri, monster ini hanya akan bisa tetap diam untuk menyamarkan auranya. Jangankan bisa menyerang, bahkan jika ada gerakan sedikit saja, pasti posisinya akan langsung ketahuan. Jadi dalam keadaan seperti ini, selanjutnya Tang San hanya perlu memaksanya untuk bergerak. Ia kemudian merilis teknik roh ke-8, yaitu penghancuran cermin iblis biru perak. Teknik ini sanggup menjangkau area yang sangat luas melalui efek pantulan sehingga tidak ada lagi celah bagi makhluk apapun untuk bisa bersembunyi dalam jangkauannya. Sampai pada akhirnya teknik siluman roh 100.000 tahun milik Tang San ini membuat siluman kaisar laba-laba bawah tanah dapat merasakan ancaman yang sangat berbahaya sehingga berniat ingin segera melarikan diri. Namun sayangnya usahanya sudah terlambat karena Tang San kini telah berhasil mengunci seluruh pergerakannya.